Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Apa kabarnya? Kita patut bersyukur karena memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan Dia bukan hanya sekedar Tuhan, Sang Juru Selamat kita, tetapi sekaligus sahabat kita yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pada saat kita menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita untuk menghadapinya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kami
untuk menjadi sahabat Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur karena kami memiliki sahabat seperti Tuhan. Sahabat yang sejati, sahabat yang kekal. Tuhan selalu membuka telinga dan hati untuk mendengar setiap keluhan kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan ibadah dan kesaksian. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, ada satu pujian lagi yang syairnya berisi mirip dengan lagu yang barusan kita nyanyikan, yaitu tentang Yesus yang adalah sahabat yang sejati, sahabat bagi orang yang lemah. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus, kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh percobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa untuk firman dan kesaksian pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui bahwa ada begitu banyak orang pada saat ini yang dipenuhi dengan rasa lelah karena begitu banyak pergumulan yang berat. Namun kami tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Engkau senantiasa menghiburkan dan menguatkan kami. Pada saat ini Tuhan, hiburkan dan kuatkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 15. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kesaksian dan renungan firman Tuhan, saya ingin memperdengarkan satu lagu yang saya yakin dan percaya jemaat kekasih Tuhan pasti tahu lagu ini. Kulihat Ibu Pertiwi sedang
sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Sedih mendengarnya ya, lagu Ibu Pertiwi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira mana duluan? Lagu Yesus Kawan yang Sejati atau lagu Ibu Pertiwi? Karena nadanya sama persis. Bila kita ketahui atau perlu kita mengetahui dan menyelidikinya, maka kita akan menemukan bahwa lagu Kulihat Ibu Pertiwi atau Ibu Pertiwi ini mengadopsi dari lagu Yesus Kawan yang Sejati. Diadopsi oleh seorang komposer Indonesia yang bernama Ismail Marzuki. Nah, setelah beliau mendengarkan lagu Yesus Kawan yang Sejati, beliau mengubahnya atau menggubahnya menjadi lagu kebangsaan. Ismail melihat esensi dari lagu ini, yaitu tentang penghiburan dan pengharapan di dalam penderitaan. Syair lagu Yesus Kawan yang Sejati dikarang oleh seorang pengkhotbah yang bernama Joseph Medlicott Scriven sebagai sebuah puisi pada tahun 1855 untuk menghibur ibunya yang sedang sakit, yang tinggal di Irlandia. Saat itu Joseph ada di Kanada. Joseph awalnya menerbitkan puisi tersebut secara anonim tanpa nama, dan baru menyatakan diri penulis puisi tersebut, menyatakan diri sebagai penulis puisi tersebut pada tahun 1880-an. Nada dari lagu tersebut dikomposisikan oleh seorang yang bernama Charles Crosat Converse. Jadi syair lagunya dikarang oleh Joseph, lagunya dikarang oleh Charles Crosat pada tahun 1864. Charles lahir di Amerika Serikat pada tahun 1832 dan meninggal pada tahun 1918. Charles belajar musik di Amerika Serikat dan juga belajar hukum di Jerman. Nah, sekarang kita lebih memfokuskan diri kepada penulis syair lagu ini. Dan kita akan melihat kisah di balik dituliskannya syair lagu ini. Joseph Medlicott Scriven. Joseph dilahirkan di Irlandia pada tanggal 10 September 1819. Keluarganya cukup berada dan ia pun mendapat pendidikan yang cukup baik. Pada tahun 1842 ia lulus dari Universitas Trinity College di Dublin dengan gelar BA. Singkat cerita, Joseph berencana akan melangsungkan pernikahannya di tahun 1845 dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Harapan dan masa depan Joseph sudah tertata dengan rapi. Tentunya harapannya adalah masa depan cerah. Tetapi siapa sangka, gadis tunangan Joseph mengalami kecelakaan. Peristiwa tragis itu terjadi 1 hari sebelum pernikahannya. Tunangannya jatuh dari kuda ketika melintasi jembatan dan tenggelam di sungai Van yang cukup dalam. Joseph sangat sedih dan patah hati. Pada tahun 1846, Joseph pindah ke Kanada. Selama beberapa waktu, ia menjadi seorang guru di Kanada. Awalnya ia mengajar di sebuah sekolah, namun kemudian ia sebagai pendidik khusus atau tutor untuk anak-anak dari satu keluarga kaya di dekat Berkeley.
Sekali lagi Joseph jatuh cinta dan bertunangan dengan salah satu saudara dari keluarga kaya tersebut yang bernama Elisa Catherine Rose. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tragedi kedua tidak dapat dihindari. Calon istrinya meninggal dunia karena sakit radang paru-paru tidak lama sebelum tanggal pernikahan mereka. Dalam kesedihan yang amat sangat dan tak terhiburkan itu, Joseph menyingkir dari keramaian. Ia tinggal seorang diri dalam sebuah pondok di pinggir Danau Ontario, Kanada. Cara hidupnya sangat bersahaja, sangat sederhana. Uang dan tenaganya ia gunakan untuk orang-orang miskin. Ia mencari anak-anak yatim piatu supaya dapat ditolongnya. Ia bekerja sebagai tukang kayu sukarela bagi para janda yang berkekurangan. Ia bahkan memberikan pakaiannya kepada orang-orang yang memerlukan. Beberapa tahun setelah Joseph pindah ke Kanada, ibunya di Irlandia sakit keras dan ia sangat sedih. Joseph tidak sempat mengarungi samudera untuk pulang ke Irlandia. Namun ia mendapat akal untuk menghibur ibunya. Ia menuliskan sebuah syair puisi tentang Yesus kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Satu salinan ia kirimkan kepada ibunya di Irlandia, satu lagi ia simpan. Beberapa tahun kemudian, Joseph jatuh sakit. Seorang tetangganya yang merawatnya menemukan salinan syair puisi tentang Yesus adalah kawan sejati di kamarnya. Tetangganya ini senang sekali dengan isi syair puisi tersebut dan ia bertanya kepada Joseph tentang sumbernya. Joseph lalu menceritakan asal-usul karangannya itu. Ada juga seorang tetangga yang lain yang ingin memastikan apakah benar Joseph mengarang syair itu. Joseph menjawab, "Ya, Tuhan dan saya mengerjakannya bersama-sama." Joseph Scriven adalah seorang yang mengalami persahabatan intim dengan Tuhan. Ketika hidupnya dilanda dengan berbagai kesulitan dan penderitaan, dia semakin intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Joseph sangat memilukan, tetapi syair dan lagunya sangat memberikan penghiburan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga sebagai sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan sendirilah yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15:16a, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan Yesus pun rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Kalau Tuhan sungguh-sungguh rela mengorbankan nyawanya, masakan Tuhan akan tinggal diam ketika kita sedang dalam permasalahan yang berat? Teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kita di dunia ini sewaktu-waktu bisa saja meninggalkan kita. Namun hal itu tidak akan terjadi pada sahabat sejati kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat yang kelima. Inilah yang seharusnya menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita setiap hari. Janji Tuhan itu, ya dan amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjalani hidup ini dengan penuh iman, karena kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa menopang hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang selalu menjamin dan memeliharakan kehidupan kami.
tatkala kami menjalani hidup kami sepanjang hari, Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah jauh daripada kami. Saat ini kami juga mengingat bangsa dan negara kami yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang berat dalam menghadapi virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Bapak Presiden, para menteri dan semua aparatnya ya Tuhan, sampai kepada RT RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, karena mereka sangat lelah memikirkan akan hal ini. Biaya yang dibutuhkan cukup besar, kiranya Tuhan cukupkan, sehingga ya Tuhan, cepat ataupun lambat virus ini dapat terselesaikan, karena Tuhan telah campur tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dimanapun mereka berada, di mana mereka juga mengalami kerinduan dan kesulitan sekaligus untuk membuka kembali pintu gereja dan beribadah setiap hari Minggu dan setiap ada aktivitas gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan kepada umat Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki kerinduan walaupun mereka tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong sertai mereka, jauhkan mereka daripada sakit penyakit, sehingga mereka tetap dapat menggembalakan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Tambahan ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Pak Erwin sebagai gembala sidang dan para hamba Tuhan yang lain. Tuhan senantiasa jauhkan mereka dari sakit penyakit, khususnya virus corona ini. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan juga hindarkan mereka, dan biarlah memberikan kepada jemaat Tuhan hati yang terus berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga suatu saat nanti kami dapat bertemu kembali untuk beribadah bersama. Kerinduan itu dapat terpenuhi dan sukacita sangat luar biasa dapat mereka rasakan pada saat mereka beribadah kembali di gereja. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami pada saat ini boleh mendengarkan kesaksian dari sosok Joseph Scriven yang begitu memiliki persekutuan, memiliki persahabatan yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sebagai sahabat sejatinya senantiasa menghiburkan dan menguatkan dia untuk melewati hari-hari hidupnya. Biarlah hal itu juga terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami supaya kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami menyerahkan kembali ya Tuhan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Saat ini kami juga akan berdoa bersama-sama, sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terima segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam rumah kita, dalam persekutuan kita, dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, apapun juga yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil, dan nama Yesus yang kita tinggikan. Biarlah kita yang berkata. Amin.